Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Semoga kita tetap diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Langsung saja, saya akan membahas tentang konsep massa molekuler dan konsep mol. Nanti diinginkan kalian bisa menentukan molekul relatif dan rumus empiris serta senyawa hidrat ya. Oke. Apa itu rumus kimia? Jadi rumus kimia itu dibedakan menjadi dua, yakni rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris yang pertama, suatu senyawa, rumus empiris senyawa adalah rumus yang paling sederhana yang menyatakan perbandingan mol atom dari unsur penyusun senyawa tersebut. Ya, yang dicontohkan di sini adalah glukosa, yakni C6H12O6. Nah, adalah rumus dasarnya dari 6, 12, 6-nya ini nanti dibagi sama 6. Dibagi 6, 1 jadi C-nya, 12 bagi 6, 2, dan 6 dibagi 6, 1. Ini menunjukkan perbandingan atom karbon, hidrogen, dan oksigen 1:2:1. Ya, itu rumus empiris dari glukosa. Dalam menentukan rumus empiris, kita terlebih dahulu mencari massa atau persentase massa dalam senyawa atau AR-nya, atom relatifnya dari masing-masing unsur tersebut ya. Jadi artinya menentukan rumus empiris yang perlu dicari adalah perbandingan mol dari unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Yang kedua yakni rumus molekul. Rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari sebuah molekul zat. Jadi rumus molekul adalah rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur pembentuk satu molekul senyawa dan jumlah atom masing-masing unsur. Contoh, vanili dengan rumus senyawanya adalah C8H8O3 juga memiliki penyusun yang sama dari glukosa, tetapi jumlah atom penyusunnya berbeda-beda. Nah, ini mengandung 8 atom karbon ya, 8 atom hidrogen dan 3 atom oksigen. Akibat perbedaannya, maka gula vanili memiliki sifat yang berbeda. Contoh lain selain vanili yakni adalah asam cuka, digunakan untuk memasak. Rumusnya adalah C2H4O2. Unsur penyusunnya sama dengan glukosa. Vanili sifatnya dari ketiga zat ini sangat berbeda dengan komposisinya. Untuk asam cuka komposisi atomnya adalah C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Ya. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak ya. Jadi rumus molekul air yaitu H2O yang berarti dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ini yang di sini. Ini indeksnya. Jumlahnya atom hidrogen ada 2, oksigennya 1. Ya. Dan C6H12O6. Karbonnya 6, hidrogennya 12, oksigennya 6. Ya, tabel-tabel rumus empiris bisa dilihat di situ. Rumus empiris C2H6 itu rumusnya dibagi paling sederhana aja ya, CH3 ya, C6H12O6 CH2O, C6H6 ya CH, H2SO4 ya H2SO4 tetap ya, NH3 NH3 H2O H2O. Kemudian di sini kita membahas tentang senyawa hidrat yang belum dijelaskan sebelumnya. Hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal H2O di dalamnya. Senyawa kristal padat sudah diketahui, jadi pada dasarnya penentuan rumus hidrat adalah penentuan jumlah molekul kristal yang bernilai X nanti. Sebagai contoh, kalsium sulfat memiliki rumus kimia CaSO4 2H2O. Artinya
Dalam setiap mol CaSO4 yang ini terdapat 2 mol H2O. Jadi hidrat adalah suatu senyawa kristal di mana satu atau lebih molekul dari air bergabung dengan tiap satuan rumus dari suatu garam senyawa yang tidak mengandung air. Ya, ini underscore-nya di sini ya. Jadi kalian harus lebih mengerti lagi di situ ya. Istilah hidrat digunakan untuk senyawa organik maupun anorganik yang bertujuan untuk mengindikasikan bahwa zat tersebut mengandung air. Untuk senyawa organik, maka hidrat dibentuk dengan penambahan molekul H2O di belakangnya. Penambahan elemen hidrogen, ion H+ dan OH- pada molekul organik. Hidrat dalam senyawa organik adalah anorganik adalah garam yang mengandung molekul air dalam perbandingan tertentu yang terikat baik pada atom pusat atau terkristalisasi dengan senyawa kompleks. Jadi hidrat seperti ini disebut juga sebagai air terkristalisasi atau air hidrasi yang bergabung dengan senyawa organik maupun anorganik ya. Jadi di situ istilahnya adalah senyawa kristal di mana satu atau lebih molekul dari air bergabung dengan tiap satuan rumus dari suatu garam senyawa yang tidak mengandung air ya. Itu disebut dengan hidrat ya. Jadi nanti untuk perhitungan kimianya kita masuk ke kompetensi dasar selanjutnya. Ada yang kurang mengerti dari penjelasan saya, semoga cepat mengerti ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan selama pandemi ini dan menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Terima kasih. Ya, saya akhiri untuk senyawa hidrat dan molekul relatif yang ada di atas, rumus empiris sebelumnya. Jadi rumus empiris sebelumnya itu kita mau mencari rumus yang ini ya, rumus empirisnya. Ini rumus molekulnya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.